konco Plesir, ketemu lagi sama aku di Plesiran. Perjalanan eksplorasi Kelurahan Kota Semarang. Di episode kali ini, aku akan jalan-jalan menelusuri potensi yang ada di Kelurahan Bendungan. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak banget hal yang ada di kelurahan ini. Mulai dari pura yang membawa kita berasa ada di Pulau Dewata, bangunan-bangunan heritage seperti hotel yang sempat dijadikan lokasi syuting film, dan deretan kafe dengan pemandangan apik yang wajib buat dicobain. Tapi sebelum aku ajak konco Plesir menelusuri kelurahan ini, sebenarnya kenapa sih kelurahan ini bisa disebut bendungan? Nah, pas banget nih ada Pak Lurah yang bisa jelasin ke kita. Sejarahnya Kelurahan Bendungan itu sebetulnya adalah dua kampung yang dijadikan satu, yaitu Kampung Kintelan dan Kampung Ngagli. Tempat kita wawancara ini ada di Kampung Ngagli sebetulnya, yang dulu menjadi wilayahnya dari Kelurahan Bendungan. Jadi Kampung Kintelan itu terpisah sebetulnya dengan Kampung Ngagli dulunya. Pada waktu pemekaran wilayah, ada penyatuan dari Kampung Ngagli dan Kampung Kintelan menjadi satu, sebuah kelurahan baru namanya Kelurahan Bendungan. Yang namanya Bendungan dulu itu ada di daerah Pleret, samping dam daripada Banjarkala Barat. Kelurahan Bendungan terletak di Kecamatan Gajah Mungkur dengan luas wilayah 37,5 hektar. Kantor kelurahannya terletak di Jalan Es Parman nomor 12B. Gampang kalau mau ke sini. Patokannya patung dinosaurus. Kelurahan ini terdiri dari 29 RT dan 5 RW dengan topografi yang berbukit. Gak heran kalau kesini rasanya naik, turun, naik lagi. Nah, salah satu tanjakan yang terkenal ya di Jalan Es Parman ini yang udah ada dari zaman dulu. Tepat di perbukitan di Jalan Sumbing terdapat Pura Agung Girinata. Saat kita di sini, vibes-nya tuh kayak bukan lagi di Semarang loh. Beneran deh, kayak lagi di Bali. Pura ini didirikan pada tahun 1968. Ngebangunnya juga waktu itu hasil dari gotong royong para umat Hindu yang berdomisili di kota Semarang. Nah, pas banget saat aku kesini bertepatan dengan diselenggarakannya sembahyang di Hari Raya Pagar Wesi yang dilaksanakan setiap 210 hari sekali. Beruntung banget kan kita? Hari ini dipercaya sebagai simbol keteguhan iman untuk memagari diri dari tuntutan ilmu pengetahuan. Jadi, manusia tidak mengalami kegelapan atau awidya. Gak cuma buat tempat ibadah. Di area tengah pura, seringkali diselenggarakan kegiatan pembelajaran, diskusi, dan kegiatan sosial lainnya. Yang pastinya bikin keharmonisan warga di kelurahan ini jadi kerasa banget. Terbukti loh, Kelurahan Bendungan, tepatnya RW 3, menjuarai Lomba Kampung Pancasila di tahun 2023 lalu. Karena memang nilai toleransi dan kebersamaan di sini juara banget.
Ngomongin wilayah Kelurahan Bendungan yang sebagian besar berupa perbukitan, seringkali di sini diselenggarakan kegiatan olahraga downhill. Salah satu jenis olahraga yang menggunakan MTB alias mountain bike. Olahraga yang satu ini masuk ke dalam kategori olahraga ekstrim karena pesepeda harus melewati medan yang curam. Saat pertama kali event Bendungan Urban Downhill digelar, pesertanya dari berbagai daerah di Indonesia loh, yang harus melewati trek perkampungan, pekarangan rumah warga, ditambah kondisi medan yang naik turun. Aku yang nonton tuh rasanya ngeri, tapi seru. Buat kamu yang suka banget nongkrong dengan vibes yang teduh, dengan pemandangan yang bikin hati adem, ada banyak spot yang bisa dicoba nih saat berkunjung ke kelurahan ini. Mulai dari tempat ngopi seperti Kopi Susu Bulurah, Kopi Maju 57, Dikala Kopi, dan yang baru banget buka, Celsio Coffee. Di kelurahan ini juga terdapat salah satu hotel tertua di kota Semarang yang didirikan pada tahun 1919 oleh Thomas Karsten sebagai bagian dari pengembangan kawasan Candi Baru pada zaman kolonial menjadi kawasan perumahan elit gitu. Dulu saat dibangun namanya Hotel Bellevue. Kemudian berubah menjadi Hotel Candi Baru di tahun 1960. Saat masuk ke hotel ini, kita akan disambut desain yang unik ala kolonial, mulai dari ubin yang bermotif, langit-langit yang tinggi, dengan kubah-kubah, dekorasi kayu yang khas, hingga perabotan-perabotan antik di setiap sudut ruangan. Pada tahun 1992, hotel ini kemudian ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya di kota Semarang yang pastinya harus dijaga kelestarian bangunannya. Oh iya, Hotel Candi Baru juga menjadi lokasi syuting film Panggonan Wingit. Film horor yang dibintangi oleh Luna Maya dan Christian Sugiono. Hayo, siapa yang udah nonton film ini? Udah tahu kan sekarang kalau lokasi syuting filmnya ada di sini nih. Ada juga bangunan heritage lain yang juga sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Rinjani nomor 1. Saat berkunjung ke sini, kita bisa melihat bangunan dengan nuansa klasik yang masih dijaga keasliannya. Bendungan itu kan sebuah kelurahan yang ada di tengah kota. Kita betul-betul ada di urban. Harapannya masyarakatnya bisa memahami betul mereka ada di mana, tinggal di mana, dengan ancaman-ancaman risiko apa yang mereka miliki. Dan harapannya mereka memiliki kemampuan, kapasitas, keahlian yang tentunya sangat menunjang di sebuah perkampungan urban gitu ya. Contoh mungkin di bidang jasa, entertainment, kuliner mungkin bisa, atau dan lainnya. Nah ini kami memang mendorong bahwa Bendungan nanti arahnya pada beberapa aset seperti sport tourism dan heritage tourism dan sebagainya. Benar-benar kelurahan yang komplit ya. Dengan kekayaan sejarah, budaya, dan destinasi wisatanya, Kelurahan Bendungan emang layak jadi salah satu tujuan utama saat pelesiran di Kota Semarang. Aku berharap melalui video singkat ini, potensi Kelurahan Bendungan dapat semakin dikenal oleh banyak kalangan.
Salam kami dari warga Bendungan, Bendungan Way. Way-nya itu wonderful, amazing, dan extraordinary. Selanjutnya, Konco Plesir pengen kita plesiran ke kelurahan mana lagi nih? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.